Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Sari Elvira. Di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Sebelum kita lanjut kepada komunikasi formal dan komunikasi non-formal, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu komunikasi. Nah, langsung saja. Komunikasi adalah proses menciptakan berbagai ide, informasi, pandangan, dan fakta. Komunikasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik untuk menyampaikan pesan maupun saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Dalam hal ini, seseorang perlu menggunakan bahasa yang efektif agar pesan atau informasi tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, unsur-unsur dalam komunikasi, di mana unsur-unsur dalam komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengirim. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, pengkodean. Yang keempat, media. Yang kelima, penguraian kode. Yang keenam, penerima. Yang ketujuh, umpan balik. Selanjutnya, fungsi komunikasi, di mana fungsi komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk mendidik. Yang ketiga, untuk menghibur. Yang keempat, untuk mempengaruhi. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku seseorang. Dan juga komunikasi bertujuan menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain, di mana informasi tersebut diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Selanjutnya, manfaat dari adanya komunikasi. Manfaat dari adanya komunikasi yaitu dapat menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, proses komunikasi, di mana proses komunikasi terdiri dari yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Nah, langsung saja kita masuk kepada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang mengalir melalui saluran resmi yang dirancang dalam bagan organisasi. Bagan organisasi ini berisi hierarki jabatan, mulai dari atasan hingga bawahan. Komunikasi formal ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara umum, komunikasi formal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang mengalir secara vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas melalui saluran formal. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Selain itu, menurut Vince Tebay dalam buku Perilaku Organisasi, komunikasi formal adalah proses komunikasi yang terjadi saat informasi dikirim dan ditransfer melalui pola hierarki kewenangan organisasi atau struktur organisasi. Komunikasi formal disetujui dan berorientasi pada organisasi, di mana isinya berupa cara kerja organisasi, produktivitas, berbagai pekerjaan yang harus dilakukan, memo, kebijakan, pernyataan, serta surat resmi. Selain itu, komunikasi formal bisa dilakukan lewat lisan maupun tulisan. Lewat lisan berarti komunikasi formal dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Sementara lewat tulisan artinya komunikasi berlangsung lewat pesan tertulis.
Dan dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tempat, tata bahasa yang terlihat lebih baku dibandingkan dengan komunikasi non-formal. Contohnya, komunikasi formal adalah ketika seminar. Pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti, serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak yang formal pula, seperti penataan tempat duduk, penataan pembicara, dan lainnya. Sedangkan ciri-ciri komunikasi formal yaitu yang pertama terjadwal, yang kedua semua peserta teratur, yang ketiga semua peserta memiliki peran, yang keempat agenda tersetting, yang kelima satu arah, dan yang keenam bahasa formal dan ucapan yang terdaftar. Selanjutnya kita masuk kepada komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terikat oleh saluran birokrasi. Selain itu, komunikasi non-formal yaitu komunikasi di luar komunikasi formal, di mana terjadi secara spontan, misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Komunikasi non-formal ini sangat efektif digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang bersifat padat karya dengan jumlah orang yang cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Dan juga komunikasi non-formal tersebut terdiri dari yang pertama, komunikasi antar staf, komunikasi di luar organisasi, dan komunikasi kerabat kerja yang sudah akrab. Baiklah, demikianlah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.